Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, merupakan wilayah yang dikaruniai bentang alam memukau. Pesona gunung dan laut menjadi kekayaan alam daerah ini. Terdiri dari 7 desa, Popayato Barat dihuni oleh ribuan jiwa yang hidup berdampingan dengan alam. Namun, di balik keindahan alamnya, terdapat suara-suara kecil yang tak pernah sampai ke pusat kota. Jika kita melangkah lebih dekat, kita akan temukan anak-anak yang tidak tumbuh seperti semestinya. Tinggi mereka tak setara dengan teman sebaya. Langkah mereka lebih lambat, tak kuat seperti seharusnya. Saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Di tanah yang subur ini, mengapa gizi justru sulit tumbuh? Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat persoalan yang jarang sekali kita perhatikan, namun dampaknya dapat mempengaruhi masa depan satu generasi. Stunting. Di ujung barat Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Popayato Barat, terdapat anak-anak yang tumbuh namun tidak seperti semestinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang bisa kita lakukan sebelum semuanya terlambat? Kali ini saya akan mencoba mendengarkan mereka. Kecamatan Popayato Barat memang telah ditetapkan sebagai salah satu lokus prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya percepatan penanganan stunting. Pasalnya, di wilayah paling barat provinsi ini tercatat ada 13 anak yang mengalami stunting tersebar di 7 desa. Salah satunya adalah Desa Molosipat. Berdasarkan data-data yang ada di kami, ini sudah sampai pada angka 13 kasus. Nah, tentu ada bentuk rasa prihatin dari kami selaku pemerintah di tingkatan kecamatan. Nah, sehingga itu bentuk rasa keprihatinan ini kami upayakan dalam bentuk mengambil langkah-langkah yang secara persuasif dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam artian lintas sektor yang berada di wilayah Kecamatan Popayato Barat. Tentu langkah-langkah itu adalah berkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan. Desa Molosipat berdiri di wilayah pesisir yang kaya sumber daya laut. Sebagian besar warganya, terutama yang tinggal di kawasan rumah kat, berprofesi sebagai nelayan. Mereka hidup sederhana di rumah-rumah bantuan dari pemerintah. Namun di balik lanskap laut yang luas dan hasil tangkapan yang melimpah, desa ini justru menjadi sorotan karena kasus stunting yang terjadi pada sejumlah anak. Beberapa waktu lalu Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo bahkan telah meninjau langsung desa ini. Melihat dari dekat wajah-wajah kecil yang pertumbuhannya lambat, anak-anak di sini tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Tubuh mereka lebih pendek dari usia seharusnya. Kecukupan gizi yang tak terpenuhi menghambat perkembangan mereka, baik fisik maupun kognitif. Lagi-lagi, persoalan gizi anak menjadi cerita yang berulang. Namun stunting tak hanya soal kurangnya gizi. Masalah lingkungan justru menjadi faktor besar yang memperparah situasi. Jika kita melihat lebih dekat, kondisi lingkungan di desa ini sungguh memprihatinkan. Sanitasi buruk dan ketersediaan air bersih menjadi tantangan. Air bersih bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dinikmati oleh warga. Untuk mandi atau memasak, warga harus membeli air atau mengandalkan air hujan dan air dari muara sungai yang kualitasnya jauh dari layak.
Bantuan dari pemerintah memang ada, tapi tidak datang setiap hari. Kadang seminggu sekali, kadang bahkan sebulan baru tiba. Di sini memang agak dapat dikatakan air bersih itu sangat sulit kesiang oleh masyarakat ini. Jadi masyarakat itu hanya mengharapkan ada air hujan. Kadangkala juga air bersih yang disuplai oleh penjual itu ataupun mobil yang menjual air itu kadangkala mereka ada kesibukan itu tidak ada sama sekali. Nah, sehingga memang kadangkala itu penduduk di sini itu sulit sekali. Sehingga untuk mandi saya itu untuk masak itu ya agak kesulitan. Jadi lingkungan juga kadangkala ada rumah-rumah yang belum punya tempat buang air besar. Masalah air bersih dan sanitasi masih menjadi cerita yang belum selesai. Sementara anak-anak di sini terus tumbuh dalam ketidakpastian. Namanya Amira, umurnya 3 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anak seusianya. Amira suka bermain bersama teman-temannya di halaman rumah, tertawa riang seolah tak ada yang salah. Amira adalah salah seorang dari 13 anak di Kecamatan Pepayato Barat yang saat ini tercatat mengalami stunting. Amira bukan satu-satunya. Di desa ini ada banyak anak seperti Amira yang tumbuh tanpa cukup asupan nutrisi, tanpa lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Namun mereka tetap bermain dan tertawa seperti anak-anak pada umumnya. Bedanya, tubuh mereka menyimpan cerita pilu. Amira tak tahu apa itu gizi. Ia tak mengerti tentang stunting. Yang ia tahu, kadang perutnya kenyang, tapi lebih sering kosong. Sehat-sehat. Ini Windy, ibu dari Amira. Sehari-hari ia mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus suami yang bekerja sebagai nelayan. Saya diajak ke dapur kecilnya. Windy memasak bubur, menu yang hampir setiap hari tersaji di rumah ini. Tanpa lauk, tanpa sayur, hanya bubur yang dimasak dengan air dan sedikit garam. Saya termenung, bagaimana tubuh anak-anak bisa kuat jika setiap hari hanya ini yang masuk ke perut mereka. Ini mau makan di mana? Di luar, Bu. Anak-anak kan mereka suka di luar. Oh iya. Kita sering lupa bahwa gizi bukan hanya soal niat baik dari orang tua, tapi juga soal isi dapur, dan itu tidak selalu mudah di desa seperti ini. Di sini, makanan bukan soal selera, tapi soal cukup atau tidak. Dan sayangnya, seringkali tidak. Ya, bisa dibilang sedikit. Ya, karena melihat juga kan cuaca. Kalau cuacanya anginnya kencang di sini, banyak nelayan tidak turun. Nah, biasanya kami hanya konsumsi apa adanya saja kalau tidak ada lauk. Kalau ada lauk, ikannya. Kalau tidak ada ikan, biasanya kalau ada uang sedikit, beli telur atau tahu sama tempe. Kalau tidak ada ketiganya itu ya biasanya kami hanya bikin bubur untuk
saya sama anak-anak atau sama keluarga saya yang makan. Tidak semuanya masyarakat ini memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Bu. Itu yang pertama. Jelas kalau dia tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, jelas untuk pemberian makan untuk anaknya juga itu tidak akan teratur. Apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi kami juga sudah banyak mengintervensi ke masyarakat berbagai pemberdayaan. Contoh ke nelayan kami berikan alat tangkap, fasilitas mesin itu kami berikan ke masyarakat itu nelayan untuk bagaimana hidup mereka ini bisa bisa berkembang dan bisa untuk menjamin keluarganya dari keterbatasan ekonomi. Ini Pak Roy bersama tim kader dari Puskesmas Popayato Barat. Pak Roy adalah kepala puskesmas di kecamatan ini. Sudah puluhan tahun ia mendedikasikan hidupnya untuk mengurus kesehatan ibu dan anak, terutama mereka yang terdampak stunting. Bersama timnya, Pak Roy melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Mereka datang dari rumah ke rumah, mendengarkan keluhan mereka, memberi pelayanan tanpa menunggu warga datang ke puskesmas. Di setiap kunjungan mereka mengukur tinggi dan berat badan anak-anak, melakukan pemantauan tumbuh kembang, dan memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi, pola makan yang sehat, serta bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Permisi Pak, mohon maaf Pak, ini saya penasaran sebenarnya Pak, mau lihat lebih banyak lagi, boleh saya mau ikut Pak? Oh boleh. Oh iya baik. Kebetulan. Oh berarti saya dengan Bapak saja di sini. Oh iya baik. Setelah memeriksa anak di kawasan Rumah Kat, kami kembali bergerak menuju rumah seorang warga di Desa Molosipat. Di rumah sederhana itu, seorang ibu menyambut kami dengan senyum. Anaknya, satu dari belasan anak yang mengalami stunting di desa ini. Kalau kami untuk kolaborasi ini Pak, sudah sejak lama juga bekerja sama, saling mensupport baik kecamatan, puskes, kader, dan kami sudah bekerja sama dengan kepala puskesmas bersama tim medis. Setiap bulan itu kami juga setting razia sweeping ke rumah masyarakat untuk memastikan pertumbuhan anak-anak yang ada di Desa Molosipat. Saya rasa untuk penanganan stunting di Kabupaten Poso ini yang paling masif sekali, Bu. Jadi baik dari Pemda itu kita mengeroyok ini mengenai stunting. Jadi ini bahan stunting ini kan jadi isu nasional kan. Jadi Pemda Pohuwato itu ingin agar Pohuwato itu bebas dari stunting. Jadi dari Pemdanya ada beberapa OPD yang langsung turun tangan memberikan bantuan kepada ibu hamil dari Perkim, dari Perikanan, dari Pemda, dari kecamatan, dari desa, itu pun dari puskesmas. Jadi tujuan kami ini supaya untuk stunting ini tidak ada lagi di Pohuwato. Anak membutuhkan gizi bahkan sejak masih dalam kandungan. Dan itu hanya memungkinkan jika ibunya juga mendapat nutrisi yang cukup dan seimbang. Tanpa itu semua, mimpi untuk tumbuh sehat jadi perjuangan yang berat. Stunting bukan hanya tubuh yang pendek, tapi juga menyangkut perkembangan otak yang terhambat, kemampuan belajar yang tidak maksimal. Jika tidak ditangani sejak dini, dampaknya bisa berlangsung seumur hidup.
Tapi harapan itu tetap ada. Selain Desa Molosipat, salah satu desa yang juga fokus menangani persoalan stunting terlihat di Desa Tunas, Kecamatan Popayato Barat. Desa ini menjadi salah satu contoh bagaimana kerja keras dan komitmen bersama bisa melahirkan perubahan. Para kader desa di sini konsisten bergerak menekan angka stunting. Setiap bulan mereka rutin menggelar kegiatan posyandu yang tak hanya sekadar menimbang atau mencatat data, tapi juga memasak dan membagikan makanan bergizi untuk anak-anak balita. Ayam, tempe, sayur, dan buah disiapkan. Anak-anak belajar mengenal rasa sehat dan orang tua perlahan memahami pentingnya pola makan yang baik. Pencegahan stunting tidak bisa menunggu intervensi, harus dilakukan sejak masa 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak ibu mengandung hingga anak berusia 2 tahun. Karena itu, kader juga memprioritaskan edukasi untuk para ibu hamil, memberikan arahan tentang pola makan, pemantauan kehamilan, hingga pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi. Anak setelah umur 1 tahun, kemudian dia sudah lengkap, itu sudah tidak dibawa lagi ke puskesmas. Makanya kami rutin untuk melakukan edukasi bahwa untuk datang ke posyandu itu bukan hanya untuk diimunisasi, tapi kita melihat di sini perkembangan anak, ya, pertumbuhan anak itu sampai 5 tahun kita akan ukur. Makanya kami dari puskesmas setiap kali posyandu itu ada beberapa program yang kita turun langsung, Bu. Jadi pertama yaitu tentang pelaksanaan imunisasinya, kemudian penimbangannya, kemudian ada kelas ibu hamil, juga ada kelas ibu balita. Nah, di kelas ibu hamil dan kelas ibu balita ini penekanan kami itu paling ini ke ibu hamil, supaya ketika dia hamil harus rajin memeriksakan kehamilan, kemudian selalu menjaga atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dari intervensi yang dilakukan, Desa Tunas kini menjadi salah satu desa di Popayato Barat yang berhasil menekan angka stunting secara signifikan. Bahkan, data terakhir menunjukkan angka kasus stunting di desa ini mendekati angka 0. Pemerintah tak tinggal diam sejak angka stunting menunjukkan lonjakan. Berbagai pihak mulai bersinergi. Dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Dari kader posyandu, ahli gizi puskesmas, hingga perangkat daerah, semuanya mulai bergerak. Karena menyelamatkan satu generasi tak cukup hanya dengan niat, butuh sinergi, butuh kesinambungan, dan yang terpenting, butuh komitmen lintas waktu. Kita harus akui semua bahwa berkat upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh semua pihak, kita bisa menekan angka stunting itu. Tentu kan ini fasilitas kesehatan kami sudah sangat maksimal tersedia ada di desa, dan secara gradual juga dari pihak puskesmas turun dalam pelaksanaan pos pelayanan terpadu di desa. Dan di desa juga kan ada kader-kader kami yang sudah kader-kader terlatih. Nah, jadi tinggal ibu-ibu ini yang bagaimana
di saat ada saat-saat tertentu yang sudah ditentukan, mereka harus memeriksakan diri, mencatatkan terkait dengan kehamilan mereka, termasuk juga membawa anak di posyandu. Itu harus sekali, agar perkembangan anak, perkembangan ibu yang lagi hamil itu bisa dipantau dan diambil langkah-langkah yang maksimal berkait dengan peningkatan kesehatan. Kesadaran itu kini mulai terlihat. Pemerintah mulai memperhatikan kesejahteraan kader kesehatan karena mereka adalah ujung tombak dalam penanganan stunting. Kami ambil pertama dari kader. Kami kemarin ada kunjungan Pak Gubernur, kami sampai suarakan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, kalau bisa Pak, insentif kader ini dinaikkan. Karena hari ini kami tidak bisa menaikkan karena regulasi yang membatasi kami. Kenapa kami harus berusaha itu? Karena mereka ada ujung tombak di desa untuk mencegah stunting. Pada akhirnya, tidak semua menyerah. Saya melihat sisi lain dari kecamatan ini. Harapan tumbuh dari tangan-tangan ibu yang mulai belajar dari nol. Mereka rutin memeriksakan anak ke posyandu, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Mereka mulai percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Stunting bukan kutukan, bukan takdir, tapi kelalaian. Dan kita semua bisa mengubah itu jika mau, jika peduli. Dan tak satu pun dari mereka yang layak disalahkan. Mereka bukan tidak tumbuh, kita saja yang belum cukup peduli. Dari ujung barat Provinsi Gorontalo saya belajar satu hal, bahwa tubuh yang kecil bukan pertanda lemahnya anak, tetapi lemahnya kita sebagai masyarakat yang membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. 13 orang anak mungkin terdengar sedikit, namun ketika kita membiarkannya dan meremehkannya, angka ini akan terus-menerus naik. Dan pada saat itu tiba, kita akan kehilangan lebih dari sekadar generasi. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya kolaborasi bersama Dapat wujudkan Nol stunting di Upaya Dadah.